Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ibrahim, Muhammad Iqbal, dan Sinta Nurrohmah akan menjelaskan tentang instrumen pengumpulan data dan jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh para peneliti dalam kegiatan pencarian atau pengumpulan data untuk mengumpulkan beragam informasi yang nantinya akan diolah secara sistematis dan terstruktur. Kriteria instrumen. Instrumen yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data pada suatu penelitian itu harus memperhatikan validitas dan reliabilitas. Hal ini dikarenakan data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Suatu alat ukur yang tidak valid atau tidak reliable akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, serta akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang ada pada penelitian tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliable yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas perlu untuk dilakukan. Jenis instrumen pengumpulan data. Menurut Arifin, tes merupakan suatu instrumen yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Ada berbagai macam bentuk tes, tetapi yang paling sering digunakan adalah tes tulis objektif. Tes objektif ini dapat dibentuk tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, atau jawaban singkat. Sedangkan yang non-tes, instrumen non-tes ini lebih komprehensif, tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Bentuk instrumen non-tes. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan salah satu instrumen pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Sebelum diberikan kepada responden, kuesioner harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya ada daftar cek atau checklist. Daftar cek merupakan suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. Melalui daftar cek, peneliti dapat mencatat tiap-tiap kejadian penting. Ada bermacam-macam aspek yang dicantumkan dalam daftar cek. Peneliti hanya perlu memberikan tanda centang pada setiap aspek sesuai dengan pengamatannya. Dan yang terakhir ada pedoman wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden. Bentuk instrumen non-tes. Yang pertama ada pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Salah satu instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi adalah pedoman observasi.
Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi hanya berupa garis-garis besar atau butir-butir umum kegiatan yang akan diobservasi. Selanjutnya ada pedoman dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa dokumen yang sudah ada maupun dokumen yang dirancang selama penelitian, misalnya silabus, RPP, buku raport, daftar nilai, lembar tugas, lembar jawaban, kondisi lingkungan sekolah, dan guru, data siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada catatan anekdot. Catatan anekdot biasanya digunakan dalam observasi. Catatan ini digunakan untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian yang dibuat sesegera mungkin setelah peristiwa terjadi. Catatan berupa bagaimana kejadiannya, bukan pendapat pencatat tentang kejadian. Bentuk instrumen non-tes. Yang pertama ada catatan berkala. Catatan anekdot biasanya digunakan dalam observasi. Pencatatan dilakukan menurut urutan waktu munculnya suatu kejadian, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya pada waktu tertentu dan terbatas pada jangka waktu yang ditetapkan pada pengamatan. Selanjutnya ada peralatan mekanis. Peralatan mekanis digunakan untuk merekam proses observasi, wawancara, atau kegiatan penelitian yang lain. Penelitian mekanis yang biasa digunakan meliputi kamera dan recorder. Hasil rekaman berupa video, foto, rekaman suara, kaset, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada skala. Skala merupakan sehimpunan butir verbal yang pada setiap saat butirnya dijawab oleh responden dengan menyatakan tingkat kesetujuan, ketidaksetujuannya, atau menjawab dengan cara lain. Skala yang digunakan dalam penelitian meliputi berbagai macam, di antaranya yaitu skala sikap, skala minat, dan skala penilaian. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, melalui kuesioner atau angket. Yang kedua, melalui metode interview. Yang ketiga, melalui metode observasi. Yang keempat, melalui metode dokumentasi. Langkah-langkah pengumpulan data melalui kuesioner. Yang pertama, merumuskan tujuan yang karena dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Langkah-langkah pengumpulan data. Melalui metode interview. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Oleh karena itu, diperlukan latihan yang intensif bagi calon interview. Langkah-langkah pengumpulan data melalui metode observasi. Dalam metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.